Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang malam hingga pagi ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk dapat mengerti, memahami, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudaraku yang kekasih, kita patut berbangga hati. Kita patut bersyukur sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kita patut bersyukur bahwa kasih Tuhan kepada kita sungguh benar-benar kita rasakan. Setiap hari Dia mengasihi kita. Setiap hari Dia menunggu kita. Setiap hari Dia mengetuk kita. Bahkan dapat kita katakan, pagi adalah bukti bahwa kasih-Nya selalu nyata untuk kita. Pagi adalah bukti bagi kita bahwa betapa banyak dosa yang kita lakukan tidak menghambat kasih penyertaan-Nya untuk kita. Ditambah lagi firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kita, yang menjadi renungan bagi kita berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, katanya. Kalimat ini sungguh sangat luar biasa bagi kita. Tuhan berdiri di depan kita. Tuhan berdiri di muka pintu hati kita. Dia mengetok. Bagaimana dengan sambutan kita? Bagaimana dengan pendengaran kita? Apakah kita masih mendengar suara Tuhan yang selalu mengetok hati kita? Apakah kita selalu membukakan pintu baginya? Kalau saudara pernah mengingat, ada lagu anak sekolah minggu yang berkata, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dan lagu itu juga mengatakan, apakah jawaban kita terhadap panggilan itu? Apakah jawaban kita terhadap ketokan pintu itu? Adakah kita membuka pintu bagi Tuhan? Adakah kita mau mendengar suaranya? Atau kita tidak lagi mendengar suara Tuhan? Atau kita tidak lagi mendengar ketukan pintu yang Tuhan ketok untuk mendengar, untuk memanggil kita, untuk bersuara, untuk mau membukakan hati baginya. Seringkali kita hanya mengeluh bahwa Tuhan tidak pernah lagi mau mendengar, bahwa Tuhan tidak mau datang bagi kita, bahwa Tuhan tidak mau masuk ke hati kita. Dalam firman Tuhan renungan pagi ini kita diingatkan. Sangat jelas dia berkata, barang siapa yang mau membuka pintu dan mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Ini janji Tuhan. Ketika kita mau membuka pintu hati kita, ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan kita, Tuhan berfirman, aku akan masuk
Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan aku akan bersama-sama dengan dia. Tanyakan hatimu, tanyakan hatimu, tanyakan dirimu. Sudahkah kau mendengarkan firman Tuhan? Sudahkah kau membuka pintu hatimu untuk Tuhan masuk bagi kita? Atau sudah terlalu banyak suara-suara yang kita dengar? Atau sudah begitu banyak ketukan-ketukan pintu yang kita dengar sehingga kita tidak lagi mendengar mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan? Saudaraku, sebelum kau menyalahkan Tuhan, sebelum kau menyalahkan Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan tidak lagi datang, Tuhan tidak pernah bersuara, Tuhan tidak mengetuk, Tuhan tidak masuk ke hatimu, mari tanyakan dulu hatimu. Apakah kau sudah membuka hati untuk dia? Apakah kau sudah mau mendengarkan suaranya? Di dunia ini ada banyak suara yang kita dengar. Di dunia ini ada banyak pintu yang mengetuk untuk kita bukakan. Tapi saya mau ingatkan kita, hanya satu suara yang dapat mengajarkan kita, yang menuntun kita ke jalan yang benar, yang membawa kita kepada kebahagiaan yang kekal, untuk dapat memakan makanan yang kekal itu. Hanya satu suara, yaitu suara Tuhan. Saudaraku, kita tidak dapat menghalangi perkataan-perkataan orang terhadap kita, tapi kita dapat menjamin perkataan siapa yang boleh masuk ke hati kita, perkataan siapa yang boleh masuk ke pintu hati dan pikiran kita. Kita berhak membatasinya. Kita mungkin tidak berkuasa untuk menghalangi setiap suara, setiap ketukan, setiap pendapat orang kepada kita, tapi kita berkuasa untuk membatasi dan memilah suara siapa yang boleh masuk. Untuk itu buka hatimu untuk Tuhan, buka pintumu, buka pintu rumahmu, agar Tuhan boleh masuk, suaranya boleh kau dengar. Dan ingatlah, ketika kau mau membuka hati dan mau mendengarkan suara Tuhan, dia pun akan masuk kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa setiap hari Tuhan mau mengetuk pintu kami. Dan yang menjadi pergumulan dan perenungannya bagi kami adalah, sudahkah kami membukakan hati kami untuk mendengar suara-Mu? Sudahkah kami membuka pintu rumah kami untuk memasukkan-Mu Tuhan dalam ke rumah kami, hidup kami? Ya Tuhan, biarlah firman ini menjadi perenungan buat kami, supaya dari sekiannya banyak suara-suara yang kami dengarkan, sekian banyaknya orang-orang yang mengetuk pintu rumah kami, setidaknya kami harus tahu memilah, mendengar hanya suara Tuhanlah, suara yang baik, suara yang mengarahkan kami kepada jalan yang benar. Untuk itu ya Tuhan, ajari kami. Biarlah firman ini mengingatkan kami, supaya kami mau mendengarkan suara Tuhan dan membukakan pintu rumah kami untuk Tuhan, supaya Tuhan pun masuk bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, berkatilah hari kami, berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami Tuhan. Lindungilah kami dengan kasih-Mu. Berkati setiap orang yang sakit, berikanlah kesembuhan dan semangat hidup. Berkati orang yang berduka ya Tuhan, berikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Dan kami juga tidak hentinya berdoa buat saudara-saudara kami yang kena bencana alam di Tapanuli Utara, di Sibolga, di Aceh, sebagian Medan, dan daerah-daerah yang penuh dengan bencana. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, berikan iman yang teguh kepada mereka Tuhan. Yakinkan mereka Tuhan bahwa semua yang terjadi Tuhan tahu, dan dalam duka sekalipun Tuhan ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami boleh semakin percaya kepada-Mu. Ya Bapa, ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.